Bintang Timnas Indonesia Ole Romeni bicara soal mantan pelatih Timnas Patrick Kluivert. Menurut Ole, menjadi pelatih Timnas Indonesia bukan pekerjaan mudah. Ole Romeni bergabung dengan Timnas Indonesia pada Maret 2025 lalu. Saat itu, Timnas berada di bawah arahan Patrick Kluivert. Ole debut pada laga melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2025 dan mencetak gol. Ole menggambarkan masa-masa dilatih oleh Kluivert sebagai masa yang menyenangkan. Menurut Ole, Kluivert merupakan pelatih yang memahaminya. Patrick Kluivert dipecat dari posisinya sebagai pelatih Timnas usai gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Padahal, kontrak Kluivert sejatinya berlaku selama 2 tahun. Ole mengaku kehilangan sosok Kluivert, namun dia memahami menjadi pelatih Timnas bukan pekerjaan yang mudah. Aku masih merasakan kepergiannya sampai sekarang, tetapi tekanannya terlalu besar. Melatih Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah, kata Ole. Hingga saat ini Timnas Indonesia masih menanti pelatih baru. Miss Hilgers diprediksi akan segera meninggalkan FC Twente. Miss akhirnya bisa bernafas lega setelah drama kepindahannya akan segera berakhir. Sebelumnya dia dipaksa oleh Twente untuk memperpanjang kontrak sebelum pindah. Sang bek memilih bertahan dan tidak melanjutkan kontrak agar bisa lepas dengan status bebas transfer. Klub berjuluk The Tuker ini kemudian murka dan menolak memainkan Miss dalam beberapa laga. Ini membuat konflik kedua pihak memanas meski kontraknya akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Media asal Belanda, Football Premier, ikut menyoroti drama masa depan Miss Hilgers. Mereka menilai tahun ini cukup buruk bagi sang pemain, termasuk kegagalannya pindah ke tim asal Prancis Stade Brest. Bek Timnas Indonesia itu sebenarnya sempat memberikan sinyal untuk bertahan bersama Twente. Namun keadaan semakin memburuk dan dia harus fokus pada pemulihan cedera. Kondisi ini membuat dia kehilangan menit bermain dan musim ini belum bermain di Liga Belanda. Kesempatan Miss untuk meninggalkan klub yang membesarkan namanya tersebut diprediksi tinggal menunggu waktu. Saat ini tidak ada alasan bagi Twente untuk memaksa dia memperpanjang kontrak. Bagi Miss, dia memiliki waktu untuk melanjutkan negosiasi dengan klub barunya di bursa transfer terdekat. Kejutan Timnas Indonesia di awal tahun 2026. John Hartman akan diumumkan PSSI sebagai pelatih baru tim nasional. Sumarji menyebut John Hartman akan diumumkan secara resmi pada pekan ini atau awal pekan depan. Erick Thohir mungkin akan mengumumkan John Hartman pada tanggal 3 atau 4 Januari 2026. Itu berarti dapat dipastikan bahwa pria asal Inggris 100% akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Dan klausul perpanjangan selama 2 tahun ke depan, Hartman harus membuktikan kualitasnya hingga jabatan Erick Thohir sebagai ketum PSSI berakhir. Tugas pertama yang harus diselesaikan Hartman diantaranya FIFA Series, FIFA Matchday, dan Piala AFF. Pekan ini atau pekan depan, saya akan umumkan John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia, kata Sumarji. Meski begitu, dalam pengumuman nanti, John Hartman tidak akan datang langsung di tempat. Begitu pula dengan para asistennya. Namun, semua informasi yang berkaitan dengan pengumuman Hartman akan disampaikan dalam jumpa pers nanti. Sejak 18 Desember 2025, seluruh anggota Exco PSSI sudah setuju John Hartman sebagai pelatih Timnas yang baru. Kesepakatan itu diambil setelah melewati proses negosiasi yang alot, mengingat PSSI juga mengincar nama-nama lainnya. Jika Hartman mampu menunaikan tugasnya dengan baik, maka kontraknya akan diperpanjang oleh PSSI selama 2 tahun ke depan. Hartman mungkin bisa memberi trofi juara Piala AFF 2026 lebih dulu untuk Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan publik. Selain itu juga memperkenalkan namanya ke sepak bola Asia Tenggara bahwa kini Timnas Indonesia punya pelatih jempolan. Hal itu dibutuhkan setelah rentetan kegagalan yang dialami sepak bola sepanjang tahun 2025, baik di level junior maupun senior. Persaingan memperebutkan posisi di skuad Garuda Nusantara kini sedang memasuki babak yang sangat kompetitif. Pelatih kepala Nova Arianto mengaku cukup kesulitan dalam menyaring talenta yang hadir saat ini. Fenomena ini terjadi karena standar kemampuan teknis para peserta seleksi dinilai sangat seimbang satu sama lain. Proses pembentukan kekuatan baru ini diawali melalui rangkaian pemusatan latihan yang sangat intensif bagi pemain. Kualitas individu yang menonjol membuat suasana kompetisi di internal tim semakin terasa sangat panas setiap harinya. Nova Arianto secara tegas menginstruksikan agar seluruh peserta mengeluarkan seluruh potensi maksimal yang mereka miliki saat ini.
Hanya mereka yang masuk kategori terbaik di antara yang terbaik yang nantinya akan dipasangi seragam merah putih. Tujuan utama dari seleksi ini adalah menyaring bibit unggul yang punya daya tahan fisik dan mental. Yang saya minta mereka bisa menunjukkan versi terbaik mereka. Bagaimana kerja keras mereka, bagaimana usaha mereka di latihan, itu yang ingin saya lihat, kata Nova. Harapannya skuad ini akan menjadi tulang punggung bagi kemajuan prestasi Indonesia di level benua Asia. Kerja keras tim pelatih saat ini diharapkan berbuah manis saat kompetisi sesungguhnya sudah mulai resmi berjalan. Indonesia menatap optimis masa depan sepak bola melalui pembinaan usia muda yang terstruktur dan sangat terencana. Ivar Jenner mendapatkan kritik tajam dari media Belanda setelah gagal menunjukkan performa baik di FC Utrecht. Ivar jadi sosok yang sudah cukup lama berada di Utrecht tetapi belum bisa menembus tim senior. Ini tentu menjadi sorotan karena dia yang dididik dari akademi klub, justru penampilan paling banyak terjadi di Utrecht U21 dengan catatan 69 laga. Kontraknya bersama tim berjuluk Domstedelingen juga akan berakhir pada bulan Juni tahun ini. Diprediksi sang gelandang akan mencari tim baru agar bisa mendapatkan menit bermain di level senior. Miliano Jonatans juga masih belum menemukan performa terbaik setelah didatangkan Utrecht dari Vitesse Arnhem. Media asal Belanda Algemeen Dagblad menjelaskan bahwa Ivar Jenner sebenarnya adalah sosok yang potensial. Pelatih Ron Jans juga mengakui bahwa Ivar adalah pemain yang memiliki kemampuan. Hal ini sebenarnya menjadi sinyal menyambut baik hadirnya pemain tersebut dan membuka peluang bisa promosi. Setelah beberapa waktu terlewati, Ivar dinilai harus mencari tim baru demi masa depannya. Utrecht kemungkinan sudah tidak bisa membuka ruang karena komposisi tim yang sudah solid saat ini. Berbeda dengan Ivar, pemain timnas Indonesia lain yakni Miliano Jonatans dinilai masih memiliki masa depan. Pemain yang berposisi winger ini bisa dipinjamkan ke tim lain untuk mendapatkan menit bermain. Ini jadi keputusan terbaik termasuk mengirim Miliano ke Vitesse untuk kembali ditempa. PSSI hingga saat ini belum meresmikan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Penyebabnya proses negosiasi antara kedua belah pihak masih berlangsung. Sebagai informasi, John Hartman merupakan kandidat terkuat pelatih timnas Indonesia. Mayoritas anggota Exco PSSI telah menyetujui pelatih asal Inggris tersebut. Saat ini proses masih berada pada tahap negosiasi, mencakup pembahasan gaji hingga durasi kontrak. Ketua BTN Sumarji menyebut proses tersebut belum rampung dan ditargetkan selesai pada akhir Januari 2026. Kami masih menyelesaikan proses kontrak kerjasama antara pelatih dan PSSI. Kemungkinan paling lambat akhir Januari 2026, kata Sumarji. Berdasarkan informasi yang berkembang, John Hartman akan dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun berikutnya jika kinerjanya dinilai memuaskan. Selain itu, PSSI disebut akan memberikan gaji sebesar Rp650 juta per bulan kepada Hartman. Meski demikian, hingga kini PSSI belum mengumumkan keputusan resminya. Jika seluruh proses telah disepakati, Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang akan menyampaikan pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto bertekad menjadikan anak asuhnya tulang punggung masa depan skuad Garuda. Namun ia mengingatkan mereka untuk mau berprogres. Timnas Indonesia U20 sedang melakukan pemusatan latihan lanjutan di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Bekasi. Sebelumnya, fase pertama berlangsung pada awal Desember 2025. Nova mengatakan pemain-pemain muda ini harus menjadi generasi penerus untuk Timnas Indonesia di masa akan datang. Akan tetapi, para pemain harus dibentuk agar kualitas dapat terus meningkat. Harapannya ini menjadi generasi selanjutnya yang akan menuju ke timnas senior dan kita harus sabar menjalani proses yang mereka jalani, kata Nova. Nova memberikan wejangan agar para pemain harus menikmati berbagai proses sehingga siap seutuhnya menjadi pesepak bola profesional. Pesannya tidak ada yang instan dan para pemain butuh kegigihan serta semangat pantang menyerah. Semoga pemain bisa menjalani prosesnya dengan baik dan masyarakat selalu memberikan dukungan kepada Timnas U20, kata Nova. Adapun agenda Timnas Indonesia U20 bisa dibilang cukup landai. Yang paling krusial nyaris hanya Piala AFF U19 2026 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027 yang akan berjalan mulai tengah tahun ini. Teka-teki sosok nahkoda baru Timnas Indonesia mulai menemui titik terang. Nama pelatih asal Inggris, John Hartman, santer dikabarkan bakal segera diresmikan oleh PSSI pada pertengahan Januari 2026. Kabar ini semakin menarik perhatian publik setelah muncul rumor mengenai proyek ambisius naturalisasi pemain kelas dunia untuk memperkuat lini pertahanan skuad Garuda demi misi menembus perempat final Piala Asia 2027. Salah satu nama yang paling mencolok dalam daftar buruan adalah bek tengah Leeds United, Pascal Struijk.